Saya Dr. Yahsa Damanik, spesialis bedah, konsultan onkologi. Kesempatan siang hari ini saya mau menerangkan beberapa kondisi yang mencurigakan mengenai penyakit kanker gondok. Kasus ini cukup tinggi insidennya yang kita jumpai secara khusus di Sumatera Utara. Kanker gondok ini diawali dengan gejala adanya benjolan di leher bagian depan. Kalau kita melakukan pemeriksaan sendiri, dapat dirasakan pada saat menelan, benjolan di leher depan, kiri atau kanan, akan bergerak ke atas. Ini salah satu yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Nah, penyakit kanker gondok ini sebenarnya tidaklah terlalu banyak kalau dibandingkan penyakit kanker yang lain seperti payudara. Dan prognosanya, angka keberhasilan pengobatannya adalah baik dan cukup tinggi, sampai mencapai 90%, 95% angka harapan hidup 10 tahun. Nah, kanker gondok ini secara histopatologi sebenarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, golongan yang disebut dengan kanker gondok yang berdiferensiasi baik. Kemudian itu terdiri dari tipe folikuler maupun tipe papiler. Kemudian kanker gondok yang berdiferensiasi sedang atau yang kita kenal tipe meduler. Kemudian ada lagi kanker gondok yang dalam perkembangannya sangat cepat membesar dan mengganggu saluran nafas, yaitu kanker gondok anaplastik. Dan yang kelima, kalaupun ada tambahan, adalah kanker gondok yang berasal dari sistem kelenjar getah bening yang dikenal dengan limfoma. Nah, pengobatannya sebenarnya sangat sederhana bila diketemukan pada fase dini atau tumor masih mengecil atau masih kecil dan tidak mendesak kepada saluran nafas atau saluran makanan maupun suara saraf yang di bawahnya. Maka dapat dilakukan tindakan operasi mengangkat satu sisi gondok bila kecil dan berdiferensiasi baik, atau kedua gondok kita angkat kalau dia masanya cukup besar dan berdiferensiasi sedang atau diferensiasi buruk. Nah, pengobatan itu dilanjutkan bila perlu dengan pengobatan dengan nuklir kalau itu yang berdiferensiasi baik. Kalau kita jumpakan residu daripada sel-sel gondok yang kita ketemukan melalui pemeriksaan thyroid scan pasca pembedahan. Nah, ini yang penting dipahami masyarakat, tidak semua juga harus mengikuti pengobatan nuklir. Nah, yang kita pahami juga menjadi ketakutan masyarakat ialah bahwa kemoterapi ini sangat menakutkan bagi masyarakat. Nah, pada penyakit kanker gondok, kemoterapi tidak diberikan bila ditemukan pada stadium dini atau tidak menyebar ke organ lain, misalnya ke paru-paru ataupun ke otak dan sebagainya. Dan cukuplah dengan pengobatan operasi dan nuklir itu saja. Jadi gondok ini sangat mudah kita kendalikan bila kita ketemukan pada stadium dini dengan angka kesembuhan yang tinggi. Dan jangan takut untuk memeriksakan diri Anda kepada dokter, baik itu dokter umum, dokter bedah, atau konsultan bedah onkologi. Dan kami di Rumah Sakit Elizabeth punya poli khusus untuk gondok, itu poli tiroid atau poli gondok yang melayani Bapak Ibu yang mempunyai keluhan benjolan di leher. Jangan takut, tidak semuanya benjolan di leher itu kanker, bisa kista, bisa juga hanya gangguan infeksi atau gangguan hormonal. Demikianlah singkat mengenai kanker gondok yang kita ketemukan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Sumatera Utara yang kasusnya cukup tinggi kita ketemukan di rumah sakit kita Santa Elizabeth Medan. Terima kasih.